Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan. Saya dari kelas 2 IPS 1. Maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas pembelajaran geografi. Materi yang akan saya bahas pada video kali ini adalah siklus air. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer. Sebuah siklus tentunya memiliki tahapan-tahapan yang berantai. Tahap-tahap tersebut apabila bergabung antara satu dengan yang lainnya, maka akan terciptalah sebuah siklus. Dengan kata lain, siklus ini terjadi karena adanya tahapan yang saling berkaitan satu sama lain dan bentuknya memutar. Siklus hidrologi ini setidaknya memiliki 9 tahapan. Tahapan pertama siklus hidrologi adalah 1. Evaporasi. Evaporasi merupakan istilah lain dari penguapan. Penguapan ini yang mengawali terjadinya siklus hidrologi adalah penguapan dari air yang ada di bumi, seperti samudra, laut, danau, sungai, rawa, bendungan, bahkan persawahan. Nah, semua air ini akan berubah menjadi uap air karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Hal inilah yang disebut dengan evaporasi. Tahapan selanjutnya adalah transpirasi. Transpirasi adalah proses penguapan yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan. Sama halnya dengan evaporasi, transpirasi ini juga mengubah air yang berwujud cair dari tumbuhan menjadi uap air. Uap air ini juga akan terbawa ke atas, yakni ke atmosfer. Namun biasanya penguapan yang terjadi karena transpirasi ini jumlahnya lebih sedikit atau lebih kecil daripada penguapan yang terjadi karena evaporasi. Tahapan yang ketiga adalah evapotranspirasi. Evapotranspirasi ini merupakan gabungan dari evaporasi dan juga transpirasi. Dalam siklus hidrologi, evapotranspirasi ini sangat mempengaruhi jumlah air yang terangkat ke atas atau ke atmosfer bumi. Maka dapat dilihat pada video berikut proses penguapan yang terjadi oleh tumbuhan dan oleh air yang ada di darat. Maka gabungan tersebut disebut evapotranspirasi. Tahapan yang keempat adalah sublimasi. Sublimasi merupakan proses perubahan es di kutub atau di puncak gunung menjadi uap air tanpa harus melalui proses cair terlebih dahulu. Sublimasi ini juga tidak sebanyak penguapan yang dilakukan oleh evaporasi maupun transpirasi. Yang kelima adalah kondensasi. Kondensasi merupakan proses berubahnya air menjadi partikel-partikel es. Dari proses evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi maupun sublimasi sudah mencapai ketinggian tertentu, maka uap air tersebut akan berubah menjadi partikel-partikel es. Perubahan wujud ini terjadi karena pengaruh suhu udara yang sangat rendah di ketinggian tersebut. Partikel-partikel es tersebut akan saling mendekati satu sama lain sehingga membentuk sebuah awan. Semakin banyak partikel-partikel es yang bersatu, maka semakin tebal dan juga hitam awan yang akan terbentuk. Tahapan yang keenam adalah adveksi. Adveksi ini terjadi setelah partikel-partikel es membentuk sebuah awan. Adveksi merupakan perpindahan awan dari satu tempat ke titik lainnya, namun masih dalam satu horizontal. Proses adveksi ini terjadi karena adanya angin maupun perbedaan tekanan udara, sehingga mengakibatkan awan tersebut berpindah. Proses adveksi ini memungkinkan awan akan menyebar dan berpindah dari atmosfer yang berada di lautan menuju ke atmosfer yang ada di daratan. Tahapan yang ketujuh adalah presipitasi. Proses mencairnya awan hitam akibat adanya pengaruh suhu udara yang tinggi. Pada tahapan inilah terjadinya hujan. Namun tidak semua presipitasi menghasilkan air. Apabila presipitasi terjadi di daerah yang bersuhu udara rendah, yaitu sekitar kurang dari 0 derajat Celcius, maka presipitasi akan menghasilkan salju. Tahapan yang kedelapan adalah runoff. Runoff atau limpasan ini merupakan proses pergerakan air dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah yang terjadi di permukaan bumi. Pergerakan air tersebut terjadi melalui saluran-saluran seperti saluran got, sungai, danau, muara, sungai, hingga samudra.
Tahapan yang terakhir adalah infiltrasi. Infiltrasi adalah peresapan air ke dalam tanah. Air yang sudah berada di permukaan bumi akibat proses presipitasi tidak semua mengalir di permukaan bumi dan mengalami runoff. Sebagian dari air tersebut akan bergerak menuju pori-pori tanah, merembas dan terakumulasi menjadi air tanah. Sebagian air yang merembas ke dalam tanah ini hanya sebagian kecil saja. Proses pergerakan air ke dalam pori-pori tanah ini disebut dengan proses infiltrasi. Sekian, terima kasih. Apabila ada kata-kata saya yang salah atau menyinggung perasaan teman-teman sekalian, mohon dimaafkan karena manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.